Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita di sepanjang hari ini adalah dari Mazmur pasal 66 ayat 16 sampai ayat 20, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah tentang doa yang dijawab oleh Tuhan. Saudara, saya percaya setiap kita punya pergumulan masing-masing, punya doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Ada seruan, ada kerinduan yang kita panjatkan kepada Tuhan dan kita rindu doa-doa itu, seruan itu dijawab oleh Tuhan. Dan mungkin saat ini saudara sedang menantikan jawaban doa itu sekian lama. Tapi mungkin sampai saat ini doa saudara belum dijawab. Saudara rindu mengalami jawaban doa. Dan jawaban doa seperti apa yang saudara inginkan daripada Tuhan. Dan bagaimana supaya jawaban doa itu saudara terima di dalam kehidupan saudara. Kita akan belajar saudara bagaimana supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Dan apa seharusnya respon kita setelah doa kita dijawab. Karena ketiga hal itu sangat penting di dalam doa saudara. Bagaimana kita berdoa, bagaimana doa kita dijawab, dan bagaimana respon kita setelah kita menerima jawaban doa. Dan itu yang saya rindu kita belajar dalam topik renungan kita di malam hari ini saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita malam hari ini. Mazmur pasal 66 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Puji Tuhan saudara. Mazmur yang telah dibacakan kepada saudara adalah konteksnya bagaimana pemazmur ini menyaksikan kehidupan doanya. Dan dia nyatakan itu kepada
umat-umat Tuhan. Dia ungkapkan bagaimana kehidupan doanya dan apa yang dia alami dalam kehidupan doanya. Dan itu yang saya rindu kita belajar dari pemazmur ini, saudara. Di mana dia berkata, "Marilah kepadaku, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku akan menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku." Jadi pemazmur ini mau menceritakan apa yang dia alami, yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Dan kemudian di ayat 17 dia berkata, "Kepadanya aku berseru." Jadi yang mau dia ceritakan itu adalah tentang kehidupan doanya kepada Tuhan, tentang seruannya kepada Tuhan. Di mana dia berkata bahwa kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Nah, dari kehidupan doanya tersebut, saudara, ada 3 hal yang saya rindu kita renungkan bersama. Yang pertama di ayat 18, di mana di sana dikatakan, "Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar aku." Hal pertama yang dijelaskan, yang disaksikan oleh pemazmur ini tentang doanya adalah bahwa doanya itu adalah doa ketulusan yang dibarengi dengan sikap hati yang benar. Di mana dia berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku. Artinya, waktu itu dia naikkan doa-doanya, doa yang tulus, doa yang dengan niat yang benar, tidak mengandung niat yang jahat. Lalu kemudian di ayat 16 dia berkata, "Mari, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah." Jadi pemazmur ini juga mau mengajarkan kepada orang-orang itu supaya mereka hidup takut akan Allah dengan memanggil mereka orang-orang yang takut akan Allah. Dan kemudian yang dia ajarkan adalah tentang bagaimana sikap berdoa, yaitu sikap hati yang benar tanpa niat jahat, sikap hati yang tulus. Dan doa yang demikianlah yang didengar Tuhan, karena dia berkata kalau ada niat jahat tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saudara, adakah hari ini saudara sedang menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan? Dan doa seperti apa yang sedang saudara naikkan? Apakah doa yang penuh dengan ketulusan hati, ataukah doa yang memiliki niat-niat yang tidak benar? Seringkali saudara, orang-orang merindukan sesuatu. Orang-orang berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Tapi di balik itu ada keegoisan, ada niat-niat yang tidak benar, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga doanya tidak dijawab oleh Tuhan, karena doa itu tidak dibarengi dengan niat yang benar. Hari ini saudara berdoa, saudara memohon berkat misalnya. Untuk apa saudara memohon berkat? Untuk gagah-gagahan, untuk saudara, untuk memuaskan keegoisan saudara, untuk memuaskan hawa nafsu saudara, untuk memuaskan kesombongan saudara. Untuk apa saudara memohon berkat daripada Tuhan? Hari ini mungkin saudara memohon keberhasilan. Mari kita analisa, mari kita evaluasi, untuk apa kita memohon keberhasilan dan sebagainya dan sebagainya. Artinya atas semua doa-doa yang kita naikkan, kita harus menganalisa apa niat kita menaikkan doa-doa itu. Dan kalau doa itu dijawab, untuk apa kita gunakan itu? Karena firman Allah di dalam Yakobus berkata bahwa doamu tidak dijawab. Kenapa? Karena kamu hendak memuaskan hawa nafsumu. Jadi doa itu digunakan untuk memuaskan hawa nafsu. Dan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, saudara. Tuhan tahu masa depan. Seringkali orang-orang hancur kehidupannya. Kenapa saudara? Setelah keinginannya tercapai. Bayangkan, setelah doanya terjawab, hidupnya hancur. Kenapa saudara? Karena orang-orang itu sebenarnya hendak menggunakan apa yang dia terima itu untuk sesuatu yang
tidak baik, untuk memuaskan hawa nafsunya, untuk memuaskan keegoisannya. Itu sebabnya pemazmur ini melalui pengalaman pribadinya dia berkata bahwa kalau aku punya niat jahat, Tuhan tidak akan menjawab aku. Dan sebaiknya kalau memang itu bukan dengan niat tulus, dengan niat baik, saudara, sebaiknya Tuhan tidak menjawab kita. Kenapa? Karena kalau Tuhan menjawab, itu akan menghancurkan kehidupan kita. Saya seringkali sudah menyaksikan, saudara, bahwa saya menghadapi orang-orang jemaat-jemaat yang mereka memohon doa. Dan ketika doa mereka terjawab, saudara, akhirnya hidup mereka hancur. Kenapa? Karena mereka tidak siap, karena mereka gunakan berkat jawaban doa yang mereka terima itu untuk keegoisan mereka, untuk hawa nafsu mereka. Itu yang banyak terjadi. Tapi biarlah, saudara, kita berdoa dan memohon kepada Tuhan dengan niat yang tulus. Biarlah hari ini kita berdoa, kita memohon berkat kepada Tuhan supaya kita bisa menjadi berkat. Menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan, dan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk kesombongan, tapi untuk menjadi berkat. Dan saya percaya kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon, dan apa yang kita mohonkan itu, kerinduan kita adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dengar, Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Itu sebabnya saat ini, mari analisa, saudara. Mari koreksi. Doa-doa yang kita naikkan, apakah itu penuh dengan ketulusan? Yang kedua, saudara, yang saya ingin kita belajar dari pengalaman pemazmur ini tentang doanya. Dia berkata di ayat 19, sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa-doa yang kuucapkan. Dengar, saudara, ketika pemazmur ini menaikkan doa-doa yang dibarengi dengan niat hati yang tulus, maka pemazmur ini berkata sesungguhnya. Dia awali kalimat itu sesungguhnya. Artinya benar-benar terjadi apa yang dia alami. Allah telah mendengar doanya dan Allah telah memperhatikan doa yang dia ucapkan. Hari ini kalau doa-doa yang kita dinaikkan itu penuh dengan ketulusan, saudara, kita rindu supaya jawaban doa itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Kita naikkan dengan penuh ketulusan. Dengar, sesungguhnya Allah mendengar, saudara. Kalau hari ini niat saudara berdoa memohon kepada Tuhan, mungkin ada usaha saudara yang saat ini mengalami kesulitan. Ada begitu banyak orang ketika usahanya mengalami kesulitan, kemudian dia meminta doa. Lalu kemudian ketika dia meminta doa, dia seringkali bernasarlah, berjanjilah, dan sebagainya dan sebagainya. Seringkali itu gampang diucapkan, nasar, janji gampang diucapkan sebelum jawaban doa itu terjadi. Tapi setelah jawaban doa itu terjadi, apa? Akhirnya apa, saudara? Akhirnya bukan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan, nasar-nasar itu semua terlupakan. Yang demikian, saudara, yang demikian, orang-orang yang demikian, ya mungkin ketika dia berdoa, Allah mempercayakan perkara kecil bagi dia. Allah mencoba untuk menjawab doanya dari perkara kecil. Tetapi ketika perkara kecil itu tidak bisa dipercaya, firman Allah berkata bahwa orang yang tidak bisa dipercaya dalam perkara kecil tidak akan dipercayakan perkara besar. Tapi orang-orang yang tulus, saya dan saudara, ketika kita naikkan doa yang tulus setiap saat dalam kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, maka sesungguhnya, sekali lagi, sesungguhnya doamu didengar oleh Tuhan, doamu dijawab oleh Tuhan. Dia memperhatikan doa-doa kita, saudara. Hari ini mungkin sekian lama doa saudara sudah dinaikkan kepada Tuhan, tapi sampai hari ini doa itu belum dijawab. Jangan menyerah, saudara. Yang perlu saudara pastikan adalah niat saudara benar, hati saudara tulus dalam menaikkan doa-doa saudara kepada Tuhan.
Kalau niat saudara benar, hati saudara tulus dalam menaikkan doa saudara kepada Tuhan, maka dengar. Sekalipun mungkin hari ini masih dalam proses, sekalipun mungkin sekian waktu lamanya doa saudara belum dijawab, tapi dengar, Allah memastikan bahwa sesungguhnya Dia mendengar saudara, Dia menjawab saudara. Yang penting niat kita berdoa benar. Kemudian yang terakhir saudara, kesaksian pemazmur ini tentang doanya. Di ayat 20 dia berkata, "Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku." Setelah dia mengalami bahwa Tuhan tidak menolak doanya, Tuhan menyatakan kasih setianya bagi dia, Tuhan mendengar doa-doanya, Tuhan memperhatikan doa-doanya, maka dia berkata, "Terpujilah Allah." Hal ketiga yang kita belajar dari kesaksian doa pemazmur ini saudara, bahwa ketika dia mengalami jawaban doa, dia naikkan pujian, dia naikkan pengagungan bagi Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-17 juga dia berkata, "Kepadanya aku telah berseru dan dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian." Jadi sekali lagi, ketika dia berseru kepada Tuhan dan doanya dijawab oleh Tuhan, maka yang dia lakukan adalah dia gunakan lidahnya, mulutnya memuliakan Tuhan. Dia memuji-muji Tuhan. Artinya, dia menaikkan pujian pengagungan bagi Tuhan ketika dia mengalami jawaban doa. Seharusnya itulah yang terjadi saudara. Bahwa ketika kita berdoa, kita naikkan doa yang tulus. Dan ketika Tuhan jawab doa kita, kita kembalikan pujian bagi Tuhan. Kita gunakan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka hidup saudara akan seperti bola salju. Makin lama makin membesar, makin lama makin membesar. Artinya apa saudara? Saudara akan mengalami berkat daripada Tuhan makin lama makin melimpah, makin lama makin melimpah, makin lama makin melimpah. Kenapa? Karena ketika saudara dipercayakan perkara kecil, saudara bisa dipercaya dan saudara gunakan untuk memuliakan Tuhan. Saudara muliakan Tuhan dalam hidup saudara ketika saudara dipercayakan perkara kecil. Ketika Tuhan percayakan perkara lebih besar, Tuhan jawab doa saudara dalam perkara lebih besar dan saudara tetap bisa dipercaya. Saudara memuliakan nama Tuhan, saudara jadikan semuanya jadi kemuliaan nama Tuhan. Dia akan percayakan lagi yang lebih besar. Demikian juga keberhasilan saudara. Dari keberhasilan dari perkara kecil, lebih luas lagi, lebih besar lagi, lebih meningkat lagi, sampai seperti bola salju saudara. Kesuksesan yang akan saudara alami itu makin membesar dan makin meluas. Mujizat-mujizat yang saudara alami juga akan demikian. Itu sebabnya ketika saudara mengalami mujizat, ketika Tuhan menjawab doa saudara, ketika saudara mengalami perkara besar, muliakanlah Tuhan di dalam kehidupan saudara dan gunakan semuanya untuk jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini, di mana kita belajar dari pemazmur. Dia menyaksikan tentang doanya, di mana doa yang dia naikkan itu adalah doa yang penuh ketulusan. Dan kemudian dia menyaksikan bahwa ketika dia menaikkan doa penuh ketulusan dengan niat hati yang baik, maka akhirnya Tuhan menjawab. Dan kemudian dia juga menyaksikan bahwa ketika Tuhan menjawab, maka dia muliakan dan tinggikan Tuhan. Hari ini saudara, mari kita terapkan firman Tuhan ini. Yang pertama, mari kita analisa apakah doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan adalah doa yang dibarengi dengan hati yang tulus. Yang kedua, yang perlu kita sadari saudara, bahwa ketika kita menaikkan doa yang tulus, Tuhan pasti menjawab saudara. Karena pemazmur ini berkata, sesungguhnya Allah mendengar dia. Lalu kemudian yang terakhir saudara, ketika hari ini saudara mengalami jawaban doa, besok saudara mengalami jawaban doa, dan seterusnya saudara mengalami jawaban doa kapanpun, sampai masa tua, sampai akhir hidup saudara, saudara mengalami jawaban doa, biarlah saudara gunakan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau saudara gunakan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, maka sekali lagi hidup saudara akan seperti bola salju. Allah akan menambah-nambahkan berkatnya, Allah akan menambah-nambahkan mujizatnya, Allah akan menambah-nambahkan kesuksesan, keberhasilan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan
yang telah kita renungkan bersama. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama, saudara. Namun sebelumnya, buat komitmen dalam hati saudara untuk menerapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini telah membangkitkan iman saudara, menerangi hati dan pikiran saudara, dan memberikan saudara semangat yang baru untuk menjalani hari ini. Namun sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, terlebih dahulu saya akan berdoa untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kita akan bersepakat berdoa bersama untuk kegiatan saudara di sepanjang hari ini. Dan kita juga akan berdoa bagi profesi-profesi setiap saudara. Dan kemudian jika saudara ada beban persoalan, kita juga akan berdoa buat segala beban dan persoalan saudara, sehingga hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dan saudara akan mengalami keberhasilan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa bersama. Siapkan hati dan pikiran saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hari ini mereka akan melaksanakan tanggung jawab mereka. Mereka akan melaksanakan aktivitas mereka, pekerjaan mereka. Biarlah penyertaan-Mu ada bersama dengan anak-anak-Mu. Tuhan menyertai segala aktivitas anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sertai mereka. Kami percaya jika Tuhan yang menyertai, maka segala aktivitas anak-anak-Mu akan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba memohon biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu, sehingga dalam mereka melaksanakan kegiatan mereka, mereka lakukan dengan cara yang terbaik, karena hati mereka penuh dengan damai sejahtera-Mu, pikiran mereka penuh dengan ketentraman daripada Tuhan. Itu sebabnya penuhilah kiranya hati dan pikiran anak-anak-Mu dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bapa, apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan kerjakan keberhasilan. Apa yang mereka laksanakan hari ini, keberhasilan Engkau nyatakan di sana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, mereka perlu hikmat-Mu ya Tuhan, dalam melaksanakan apa yang mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya berikan hikmat bagi mereka untuk melaksanakan segala kegiatan mereka. Berikan hikmat bagi mereka untuk mereka mengambil keputusan. Berikan hikmat bagi mereka dalam semua kegiatan yang mereka lakukan hari ini ya Tuhan, sehingga hikmat-Mu akan mengerjakan keberhasilan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami rencanakan, karena hikmat Tuhan yang mengerjakan keberhasilan yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa. Ajar anak-anak-Mu ini ya Tuhan untuk melakukan dan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka mengerjakan yang terbaik lebih daripada orang lain. Dalam nama Yesus, sehingga orang-orang akan melihat benar bahwa anak-anak Tuhan bisa menjadi contoh dalam semua yang mereka kerjakan. Dan dengan demikian kami akan melihat keberhasilan Tuhan kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu ini. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat aktivitas anak-anak-Mu, profesi mereka, apa yang mereka kerjakan hari ini, apa profesi mereka yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Yesus. Dan Tuhan kiranya memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan, sehingga kelak mereka akan berhasil dari apa yang mereka tanam ini ya Tuhan. Mereka akan menuai
dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani dalam apa yang mereka kerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para buruh. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Berkati apa yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan tersebut bisa menghasilkan dalam hidup mereka, dan mereka bisa terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka, kebutuhan keluarga mereka. Dan jaga, lindungi, sertai mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Biar keselamatan menjadi bagian mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, para karyawan, para pegawai juga berkati semuanya. Dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong mereka. Campur tangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pegawai, sebagai karyawan. Ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pengusaha, pebisnis. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, biar anak-anak-Mu bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil dalam usaha dan bisnis mereka. Sekalipun kondisi saat ini begitu sulit, keadaan saat ini begitu sulit, tapi biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong, Tuhan yang berkarya ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu tetap bisa berhasil, tetap bisa sukses dalam segala situasi, karena ada Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati mereka dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati mereka ya Bapa. Pak TNI Polri juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Berkati semuanya Bapa. Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Para dokter, berkati mereka. Para bidan, perawat, berkati mereka. Apapun profesi mereka dalam bidang medis, Tuhan campur tangan. Tuhan kiranya memberkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba juga berdoa. Mungkin dalam situasi yang seperti ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran. Karena mereka tidak mendapat pekerjaan, karena lapangan kerja sulit ya Tuhan. Ataupun mungkin ada anak-anak-Mu yang di PHK karena kondisi yang ada. Tuhan, tolong kiranya anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang membela anak-anak-Mu, Engkau yang membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Bukakan pintu berkat bagi mereka, sehingga mereka bisa bekerja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang pensiun ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka di masa tua mereka, kesejahteraan, sukacita, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, apapun profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan ya Tuhan, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka yang tidak melanggar firman Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, sehingga berkat-Mu melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus mereka bisa berhasil dalam kehidupan mereka ketika Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati
anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil. Hari ini ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka masing-masing, dan hari ini Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu. Saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya menolong apapun yang menjadi penyakit mereka. Saudaraku, saat ini kalau ada saudara yang sakit, angkat tangan saudara kepada Tuhan, tangan kanan saudara, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Kita akan berdoa bersama untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan di hadapan-Mu dan yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau Allah yang sama dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau tetap menyembuhkan. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, biar kesembuhan menjadi bagian mereka. Kerjakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka. Biarlah saat ini ada mujizat Tuhan yang dialami dan disaksikan oleh anak-anak-Mu. Ketika kesembuhan Kau kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mereka yang sedang mengalami sakit diabetes, Tuhan campur tangan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan kadar gula anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup mengerjakan kesembuhan mereka dari sakit diabetes mereka, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung, Tuhan juga yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit asam lambung mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang hipertensi, Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan menormalkan tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang sedang sakit dan menderita oleh karena kolesterol, Tuhan campur tangan dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan gagal ginjal ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu, sembuhkan mereka. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menyembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan kiranya menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini apapun yang menjadi penyakit saudara yang belum disebutkan, mari sebutkan di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Mohon mujizat atas segala penyakit saudara. Mohon kesembuhan atas segala penyakit saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, lihat anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, apapun penyakit mereka yang belum disebutkan, mereka sedang mengulurkan tangan kepadamu mohon kesembuhan. Dan saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan sehat, tidak ada masalah dengan penyakit mereka, Tuhan kiranya terus memberkati supaya anak-anak-Mu tetap ada dalam keadaan sehat. Tuhan memberikan dan mengerjakan kesehatan bagi kami anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hidup, yang sedang memikul persoalan hidup, beban hidup, apapun yang menjadi penyebab masalah, beban dan persoalan mereka yang membuat mereka menderita saat ini. Tuhan, Engkau kiranya campur tangan, Engkau kiranya menyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Engkau angkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menjadi jalan keluar dari segala masalah dan persoalan mereka.
sehingga mereka hari ini bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dengan penuh kelegaan karena Engkau Allah yang mengangkat segala beban mereka. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena keluarga mempunyai peran yang besar dalam keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Berkati Bapa anggota-anggota keluarga mereka, orang tua, anak, suami, istri. Berkati semuanya, sanak saudara, berkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa biarlah setiap anak-anak-Mu ini bisa berhasil dan sukses dalam kehidupan mereka, di sepanjang hidup mereka. Hari ini, apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan memberkati sehingga mereka bisa berhasil. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, berkati mereka. Sepanjang hari ini, apapun yang mereka kerjakan, mereka berhasil karena anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saya percaya saudara sudah diberkati melalui doa bersama saat ini. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara dibaharui oleh firman Tuhan, supaya setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan saudara, saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.